Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah membangunkan diri kita dan telah menjalankan kaki kita untuk sholat subuh berjamaah di masjid. Semoga sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, para keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'in dan seluruh umatnya yang mengikuti hingga akhir zaman. Saudaraku, mungkin setiap diri kita pernah mengalami terkena berita bohong, hoax. Bahkan tidak hanya terkena tetapi juga menyebarkan berita bohong itu. Dengan bangganya kita mendapatkan informasi yang menurut kita itu benar tanpa pikir panjang, kemudian kita share ke beberapa grup WA, ke Facebook dan medsos-medsos yang lain. Tetapi yang terjadi ternyata kabar itu bohong, hoax. Apa yang terjadi? Kita menjadi malu, dan tidak hanya diri kita, orang lain juga dirugikan. Padahal Allah itu sudah mewanti-wanti ya, agar kita ini berhati-hati ya, jangan sampai mudah termakan berita bohong itu. Dalam Al-Qur'an surat Hujurat ayat yang ke-6 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan kecerobohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Nah, saudaraku, ayat ini turun berkenaan suatu peristiwa yang dikisahkan di dalam tafsir Ibnu Katsir, bahwa sahabat Nabi yaitu Al-Haris Ibnu Abu Dirar Al-Khuzai radhiyallahu anhu setelah masuk Islam di hadapan Rasulullah, dia menyatakan sanggup atau siap menjalankan semua ajaran Islam, termasuk untuk membayar zakat. Setelah dirasa cukup bertemu Rasulullah, maka Al-Haris ini berpamitan kepada Rasulullah, kembali ke kaumnya ya. Al-Haris ini berasal dari Bani Al-Mustalik ya. Dia menyampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku akan kembali ke kaumku dan aku akan mengumpulkan zakat dari kaumku. Nanti setelah terkumpul zakat itu, tolong utuslah utusan untuk mengambil zakat itu. Setelah beberapa saat atau waktu, Al-Haris ini berhasil mengumpulkan zakat dari kaumnya, dan sampai batas waktu yang telah disepakati bersama Rasulullah untuk pengambilan zakat itu ternyata belum juga datang utusan dari Rasulullah itu. Maka Al-Haris ini khawatir, jangan-jangan Allah dan Rasulnya itu murka kepada dia, karena Rasulullah itu dalam sejarahnya ya, itu tidak pernah menyalahi janji. Maka Al-Haris ini berinisiatif bersama kaumnya untuk membawa zakatnya itu ke hadapan Rasulullah ke Madinah. Nah, pada saat yang bersamaan Rasulullah ini mengutus utusan untuk mengambil zakatnya itu, yaitu Al-Walid. Al-Walid ini diutus oleh Rasulullah untuk mengambil zakat yang sudah pernah dijanjikan oleh Al-Haris. Nah, Al-Walid ini di tengah perjalanan bertemu dengan
atau melihatnya serombongan Al-Haris ya, beserta kaumnya ya tentu saja di sana itu kebiasaan orang Arab itu membawa senjata ya. Nah, dia Al-Walid ini tidak jadi menemui Al-Haris tapi kembali kepada Rasulullah, dan Al-Walid ini menyampaikan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku tidak jadi mengambil zakatnya dari Al-Haris karena Al-Haris itu menolak untuk membayar zakat dan bahkan akan membunuhku." Maka Rasulullah pun marah ya, dan kemudian mengutus sepasukan untuk dikirim ke Al-Haris. Nah, kemudian sampailah sepasukan itu ya, dalam riwayat yang lain dikisahkan pasukan itu dipimpin oleh Khalid bin Walid. Nah, setelah Khalid bin Walid ini bertemu dengan Al-Haris, ternyata diperoleh informasi bahwa bukan dia menolak ya, zakat yang sudah disepakati itu, tetapi justru dia akan mengantar ya hasil pengumpulan zakatnya itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sesuatu itu atau sesuatu yang lebih buruk itu tidak terjadi, dan turunlah ayat ini. Nah, ini menggambarkan betapa pentingnya kita itu selalu berhati-hati, jangan terlalu emosi, terlalu bersemangat dalam menerima sebuah informasi, kemudian bersemangat menyebarkan informasi itu, padahal belum tentu itu benar, informasi itu benar. Maka sungguh tepat firman Allah ini di era digital saat ini, di era orang yang mudah mendapatkan dan menyebar informasi, maka harus hati-hatilah kita, bijaklah kita di dalam menerima informasi dan menyebarkan informasi itu, sehingga jangan sampai kita termasuk orang-orang yang dikatakan oleh Allah ini orang-orang yang menyesal di kemudian hari dan bahkan mencelakakan suatu kaum yang lainnya. Mudah-mudahan ini bermanfaat, dan semoga yang hak itu tetap Allah tunjukkan itu hak, dan yang batil Allah akan tunjukkan bahwa sesuatu yang batil itu adalah batil. Demikian, ada manfaatnya dari Allah, dan kalau ada kekurangan selain itu dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.